Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para ulama kami, para imam kami, para orang tua kami yang kami muliakan, ikhwan wa akhwati fillah, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, alhamdulillah kembali kita berkumpul di majelis ilmu yang kita berharap pada Allah Azza wa Jalla sembari menambahkan niat i'tikaf di masjid. Karena kenapa? Di bulan Ramadan ini satu kebaikan sekecil apapun itu akan Allah lipat gandakan sebesar-besarnya. Oleh karena itu, sekecil apapun niat dalam rangka ta'abbud beribadah kepada Allah Azza wa Jalla kita lakukan. Termasuk duduk di majelis ilmu ini, ditambah niatnya dengan i'tikaf, insyaallah kelak nanti Allah tambahkan pahalanya tersebut. Apalagi dilaksanakan di bulan Ramadan insyaallah taala. Berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ikhwan wa akhwatil kiram wal kiramah rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, sekarang kita masuk kepada Ramadan yang kedua, puasa yang kedua. Walaupun kemarin pengumumannya sempat terlambat, tapi saya yakin insyaallah mungkin ada hal-hal yang memang perlu dipertimbangkan. Dan alhamdulillah sebelum iqamah Isya dikumandangkan, maka terlaksanalah pengumuman tersebut bahwa Ramadan jatuh pada tanggal 1 Maret. Masya Allah, ada Ustaz Hamdani. Allahu Akbar. InsyaAllah dalam waktu yang singkat ini kita akan membahas tentang persoalan rahasia di balik sahur yang baru kita laksanakan tadi, insyaallah ta'ala. Berbincang tentang sahur, pertemuan-pertemuan kita sebelumnya pernah kita singgung bahwa sahur itu adalah salah satu bentuk adab dalam puasa. Sebagaimana di kitab-kitab fikih disebutkan tentang adabus syiyam, adab-adab dalam puasa. Salah satunya yang pertama yang ditulis oleh para ulama adalah as-suhur, yaitu sahur itu sendiri. Yang dulu di mana puasa di bulan Ramadan itu disyariatkan di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah pasca Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ila Madinah, ke Madinah. Maka di tahun kedua setelah hijrah itu barulah disyariatkan puasa Ramadan. Yang dimana pernah kita bahas Bapak Ibu yang saya muliakan, puasa di awal-awal disyariatkan itu tidak sama dengan puasa yang sekarang kita nikmati. Puasa dulu itu tanpa sahur. Puasa dulu itu tanpa sahur. Bayangkan ikhwan wa akhwati fillah, perperangan pertama yang terjadi di kalangan umat Islam disebut dengan Perang Badar Al-Kubra, yang terjadi di bulan Ramadan pertama kali disyariatkannya puasa. Mereka berpuasa dengan metode yang berbeda dengan kita sekarang. Baik, awal mula disyariatkannya sahur itu terdapat di surah Al-Baqarah ayat 187, di mana Allah Ta'ala berfirman yang terjemahannya, dihalalkan bagi kalian menemui istri-istri kalian di malam hari di bulan Shaum. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Allah mengetahui bahwa sebelumnya engkau tidak dapat menahan hal demikian. Karena itu Allah mengampuni dan memaafkan kalian, termasuk dalam menahan makanan juga. Kita lihat kembali, kita ulang kaji kita tentang bagaimana sejarah munculnya sahur ini. Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan, beliau menafsirkan surah Al-Baqarah 187, beliau mengatakan, "Hazihi rukhsat min Allah Ta'ala lil muslimin." Sahur itu adalah rukhsah, keringanan dari Allah Ta'ala untuk kaum muslimin. Wa raf'an lima kana 'alaihi al-amru fi ibtida'il Islam. Dan Allah menghapuskan apa yang berlaku pada awal keislaman, yang dimana syariat puasa pertama kali diturunkan. Fa innahu kana idza aftara ahaduhum
innama yahillu lahul aklu wasyurbu wal jima'u ila salatil isya. Karena sungguh pada awal permulaan Islam, apabila salah seorang di antara mereka berbuka, bayangkan puasa sahabat dulu bersama Nabi sebelum munculnya syariat sahur. Kata Imam Ibnu Katsir, ketika mereka berbuka, mereka hanya berbuka sampai di waktu Isya saja. Setelah salat Isya selesai, mereka tidak boleh makan, minum, dan menemui pasangan mereka lagi. Allahu Akbar. Luar biasa, hanya makan dan minum rentan waktu yang sangat singkat, ba'da maghrib dan sebelum waktu Isya. Kemudian salah satu syariat di awal lagi adalah aw yanamu qabla dhalik fama tanama aw shalla al-isya'a harama alayhi at-ta'am wash-sharab wal-jima'u ila al-lailati al-qadilah fawajadu min dhalika mashaqqatan kabiratan. Allahu Akbar. Dan apabila tidur, nah ini hati-hati tuan-tuan puan-puan, setelah kita sahur ini, kalau ada yang sempat tidur nanti, maka dia tidak boleh berbuka puasa sampai hari esoknya. Kan berat betul dong. Tapi inilah yang dialami oleh para sahabat di awal-awal pertama kali puasa disyariatkan. Bayangkan jika ada di antara kita tidur pagi ini, mungkin karena keletihan malam tadi, atau tidur nanti siang karena keletihan mencari nafkah. Hati-hati, tidak boleh berbuka sampai di hari esoknya. Kita lihat sejarahnya. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, hadisnya sahih. Sahabat Al-Bara' ibn Abil Azib menceritakan kepada kita, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fanama qabla an yuftira lam ya'kul ila mithlaha. Puasa pertama kali disyariatkan kami bersama dengan para sahabat Nabi. Jika ada di antara mereka yang tidur di siang Ramadan, maka tidak boleh berbuka sampai hari esoknya. Dan kejadianlah wa inna Qais ibn Sirmah al-Ansari. Dulu ada seorang sahabat yang bernama Qais ibn Sirmah. Ibn itu sama dengan bin. Ini kebiasaan pengucapan saja. Qais ibn Sirmah Al-Ansari, kana shaiman, dia berpuasa. Ini sudah terjadi di Madinah. Wa kana yawmuhu dzaka ya'malu fi ardi. Dan Imam Qais ini pekerjaan sehari-harinya adalah petani atau tukang kebun. Kemudian suatu hari falamma hadara al-iftara ata imra'atah. Suatu hari ketika sudah ingin berbuka puasa, sudah kalau bahasa kita sekarang sudah jam-jam 5 menuju nak berbuka puasa. Maka Qais ini pulang dari tempat ladangnya, pergi menemui istrinya. Sembari bertanya, hal indaki ta'am? Sudah siap enggak makanan untuk berbuka puasa? Maka kata istrinya, la, walakin antaliqu fa atlub lak. Belum siap, tapi aku akan mempersiapkannya untukmu. Maka ketika istrinya mempersiapkan makanan tersebut, faghalabathu 'ainuhu fanama. Maka tiba-tiba matanya ini sangat berat, kemudian dia tertidur. Matanya sangat berat dan dia tertidur di ujung-ujung nak berbuka puasa. Ketika istrinya sudah mempersiapkan semua hidangan makanan untuk berbuka, dia melihat suaminya Qais sedang tertidur dan dia berkata, khaibatun lak, celaka engkau. Nah, ini jangan ibu ucapkan ke suami dah. Celaka engkau. Enggak, ini bahasa kiasan orang sana. Sekali lagi saya ulang, itu bahasa kiasan tradisi orang Arab. Kalau kita bahasa kita, alamak tidur pula lah engkau. Itu bahasa kita. Kalau orang Arab, khaibatun lak, wajhak, celaka engkau. Artinya sesuatu hal yang tidak disukai atau tidak disetujui. Baik. Kemudian istrinya berkata kepada suaminya, khaibatun lak, celaka engkau, wanita, apakah engkau tidur? Maka konsekuensinya Qais ibn Sirmah al-Ansari tidak boleh berbuka puasa di hari itu sampai hari esoknya. Di hari esoknya tiba-tiba kata sahabat ini, falamma intasafa an-nahar ghusya alaihi. Sebelum masuk di waktu siang, maka Qais ini pingsan. Ya, siapa yang tak pingsan, Pak? Tak ada makan. Ya.
Pingsanlah Qais ini. Maka hal ini fadzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilaporkan kepada Nabi SAW karena puasa Ramadan ini syariat di awalnya itu sangat memberatkan. Akhirnya turunlah perintah sahur tadi dan berubahlah semua syariatnya. Yang tadinya hanya boleh makan dari ba'da maghrib sampai sebelum isya, sekarang boleh makan sampai sebelum subuh dan boleh menjumpai istri dan juga boleh melaksanakan sahur. Kalau tertidur di siang hari, tafadhol, silahkan. Tetapi jangan ada istilah kata Nabi tidur siang di Ramadan itu berpahala. Nabi tak pernah mengucapkan itu. Nabi demi Allah tidak pernah mengucapkan hadis yang katanya tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Nabi tidak pernah mengucapkan hal itu. Tetapi maknanya bisa benar, maknanya bisa salah. Bisa benar ketika kita memaknai Ramadan dengan sebenar-benar makna. Salat duha dijaga, salat berjamaah dijaga. Pas rentan waktu zuhur dengan asar, ya Allah, daripada hamba sibuk scroll HP, nengok-nengok video antah berantah, mending hamba tidur ya Allah untuk menjaga puasa hamba. Maka jadilah tidurnya berpahala. Tetapi kalau setelah sholat subuh dia tidur sampai jam 2 siang, ini tidurnya tidak menghasilkan pahala, melainkan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita bahas tentang rahasia di balik sahur ini. Yang pertama dan paling utama jelas mendapatkan keberkahan. Berkah itu berasal dari kata birkah, artinya sumur, air yang terdapat di dalam sumur. Kenapa disebut dari hal demikian? Air yang mengalir dan sumur itu tak pernah kering. Diibaratkan berkah itu kebaikan yang tak pernah berhenti, tak pernah bosan, pahalanya senantiasa mengalir. Akan ada saja cabang-cabang penambahannya ketika dia melakukan itu. Harta seorang hamba yang diberkahi, walaupun mungkin secara materialistis itu kurang mencukupi, tapi kalau Allah berkahkan, Allah berikan di dalam hatinya qanaah. Harta walaupun banyak tapi tidak Allah berkahi, Allah cabut qanaah dalam hatinya dan dia akan senantiasa merasa tamak dengan harta dunia. La haula wala quwwata illa billah. Dan khusus untuk orang yang bersahur akan mendapatkan keberkahan sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan yang sangat banyak. Di dalam hadis yang lain Nabi menegaskan, "As-sahuru akluhu barakah." Sahur itu makan yang penuh akan keberkahan. Fala tada'uhu walau ayyajra'a ahadukum jur'atan minna. Janganlah sesekali kalian meninggalkan sahur walaupun hanya sekedar meneguk segelas air saja. Misalnya tuan-tuan puan-puan letih bekerja di malam hari, ingin rasanya mengistirahatkan dan tidak sahur, bangunlah sejenak, makan kurma beberapa butir dalam bilangan ganjil, kemudian minum seteguk air, kemudian lanjut tidur lagi, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik, nanti akan kita bahas waktu sahur Nabi SAW. Keberkahan itu, keberkahan apa yang akan didapatkan? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya menjelaskan keberkahan yang akan didapatkan. Annal barakata fis suhuri tahsulu bi jihatin mutaaddidatin wahiyah. Adapun makan sahur, berkahnya itu dapat diperoleh dari beberapa sisi. Yang pertama, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya muliakan, tadi di muqaddimah kita katakan, di bulan Ramadan ini sekecil apapun kebaikan akan kita usahakan untuk kita amalkan. Sekecil apapun itu, termasuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sebagai bukti cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari beberapa bukti bentuk cinta kepada Nabi, para ulama sepakat memasukkan nomor satu adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah perintahkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul
In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kalau engkau betul-betul mencintai Allah, ikuti aku. Ikuti sunnah-sunnahku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, kata Allah Ta'ala. Dan karena itu Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan hadhil ayatul karimatul hakimatu ala kulli man idda'a mahabbatullah wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah fa innahu kadzibu fi da'win nafsil amr. Ayat ini seingat saya itu surah Ali Imran. Surah Ali Imran di ayatnya serupa. Subhanallah. Ayat ini menjadi ayat penentuan, imtihan, penentuan bagi siapapun yang mengaku mencintai Allah namun dia tidak berada di jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pengakuan cintanya hanya dusta belaka sampai dia kembali mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahur adalah salah satu bentuk kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkah apa lagi yang didapatkan dalam sahur? Wa mukhalafatu ahli kitab, menyelisihi ahli kitab. Nanti akan kita bahas. Selanjutnya wa taqawi bihi 'ala al-ibadah, bisa lebih kuat dalam beribadah. Yang kita ketahui juga dalam hadis Imam Ahmad, Allah lebih mencintai seorang mukmin atau mukminah yang kuat dibanding yang lemah. Karena kalau fisiknya kuat, tenaganya kuat, dia akan lebih banyak melakukan ibadah kepada Allah dibanding mukmin yang lemah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada niat nak olahraga, niatkan sebelum olahraga itu fisik Allah sehatkan, Allah kuatkan, niatkan karena Allah kelak nanti bisa beribadah kepada Allah lebih giat lagi. Bukan hanya karena sekedar untuk diet saja. Hati-hati, termasuk juga dalam hal berpuasa ini. Jika ada di antara kita puasa ini niat utamanya kesempatan untuk diet, hati-hati puasanya sia-sia. Puasanya sia-sia. Niatkan prioritas karena Allah terlebih dahulu, kemudian niat yang keduanya terserah lah, nak karena dia, nak karena ngambil untung menggaleh. Ini kesempatan nih nambah-nambah rezeki kan. Alhamdulillah. Tak ada masalah dengan niat itu, tapi itu jadi niat nomor-nomor sekian. Nomor pertama karena Allah Ta'ala. Wa ziyadatu fin nasyati, dan akan lebih rajin jika kita sahur dibanding orang yang tidak sahur. Wa mudafa'atu su'il khuluq alladhi yuthiruhu al-ju'. Nah ini dia. Melindungi dari akhlak buruk ketika kita lapar. Memang ini Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau perut sudah keroncongan itu nak ngamuk aja kejar. Ngamuk aja itu. Macam serba salah semuanya. Nah, sahur itu menyelamatkan kita dari hal demikian. Kemudian apa lagi? Wa tasabbubu bis sadaqati 'ala man yas'alu idzaka aw yajtami'u ma'ahu 'ala al-akl. Dan juga kesempatan untuk sedekah. Nah, di sini Imam Ibnu Hajar menyarankan jika ada tetangga kita di waktu sahur datang ke rumah kita, minta beberapa butir makan sahur kita, berikan. Ya, berikan. Misalnya ada di rumah minta kurma, kasih kurmanya. Ya, tapi jangan pula minta sekilo enggak. Ya Allah Akbar. Dan juga ini menjadi sebab sedekah subuh, menjadi sebab sedekah sedekah subuh. Apalagi makan bersama keluarga, sebaik-baik sedekah yang diberikan kepada keluarga terdekat. Bapak Ibu makan bersama di atas meja ketika sahur tersebut sambil mengingatkan kebaikan dan keburukan, saling mengintrospeksi diri. Masya Allah, itu hidangan yang paling indah di atas meja. Walaupun di atas meja cuma ada kikil dengan dendeng. Itu mewah. Itu mewah itu ya. Bahasa dia cuma ini, tapi dah mewah itu. Allahu Akbar. Baik. Kemudian wa tasabbubu lidzikri wad du'a, dan juga mengingatkan kita untuk berdoa di waktu sahur. Kemudian wa tadaruku niyati shaumi liman aghfalaha qabla an yanama, dan juga mengingatkan kembali untuk memasang niat. Mana tahu lupa di malam sebelumnya di waktu sahur, maka teringatlah dia untuk memasang niat. Tapi insya Allah bangunnya Bapak Ibu sahur itu sudah berniat untuk berpuasa. Kalau kita bangun sahur tak mungkin hanya sekedar untuk sarapan pagi saja. Pasti ada hal-hal yang lainnya. Yang kedua, rahasia di balik sahur adalah
Allah dan para malaikat berselawat kepada orang-orang yang sahur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna Allah 'azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada orang-orang yang bersahur. Cuma masalahnya selawat Allah dan selawat malaikat kepada kita itu apa maknanya? Apakah disebut Allahumma sholli ala Muhammad rizki? Tidak seperti itu maknanya. Apa makna selawat Allah kepada manusia dan apa makna selawat malaikat kepada manusia? Al-Imam Abu Aliyah menjelaskan, salatullahi thana'uhu alaihi 'indal malaikah was salatul malaikati du'a. Selawat Allah kepada manusia itu adalah puji-pujian Allah untuk manusia ini di sisi malaikat. Jadi orang-orang yang bersahur ini Allah membanggakan mereka di sisi para malaikatnya. Dan selawat malaikat untuk manusia adalah doa-doa kebaikan. Bayangkan Bapak Ibu yang saya muliakan, sedang menikmati ayam gulai didoakan malaikat. Ya, didoakan malaikat, enak itu, Masya Allah, ya, didoakan malaikat berketerusan. Yang ketiga, menyelisihi ahli kitab. Jelas, karena perbedaan puasa kita dengan puasa orang ahli kitab itu terletak pada sahur. Kata Nabi SAW, "Inna fasla baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur." Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab terletak pada sahurnya. Yang keempat, waktu sahur Nabi. Kapan Nabi itu sahur, bangun sahur, dan berapa jarak antara bangun sahur Nabi dengan azan subuh? Nah, ini dia. Zaid ibn Sabit menjawab, qadru khamsina ayah, setara dengan membaca 50 ayat. Jadi Nabi bangun sahur menuju ke azan subuh itu setara dengan membaca 50 ayat. Intinya mustahab mengakhirkan waktu sahur. Karena itu saya termasuk orang yang kurang setuju. Tak ada masalah kalau misalnya berbeda. Kurang setuju. Ada orang keliling sahur tapi jam 1:30. La ilaha illallah. Keliling sahur bawa pentongan tapi jam 1:30. Kalau nak keliling sahur kisaran jam-jam 3:30 lah, atau jam-jam 4. Nah itu insya Allah. Tapi kalau jam 1:30 itu masih waktu-waktu ngorok kita nampaknya. Ya, belum lagi sholat tarawihnya, belum lagi menikmati hidangan makan malamnya, belum lagi berbual di tempat kedai kopi lagi. Nah, balik ke rumah jam 12 malam. Nah, tidur terbangun jam 1:30. Ya Allah Akbar. Baik. Hati-hati Bapak-bapak, malam itu haknya waktu untuk keluarga. Karena itu Nabi mengatakan, berbincang-bincang di malam hari termasuk hal yang dibenci oleh Nabi. Berbincang bagaimana? Berbual-bual dengan hal yang tidak memiliki faedah baik dunia ataupun akhirat. Tetapi berbual-bual yang tidak punya faedah di dekat istri di malam hari itu tidak makruh, tapi sunnah. Sunnah, Masya Allah. Kita berbincang yang tidak berfaedah kepada orang lain dihukumi makruh, tapi berbual tidak berfaedah dekat istri dengan istri di malam hari terhitung sunnah. Jadi bapak-bapak kalau ingin keluar malam hari lama duduk di kedai kopi, izin sama orang rumah dulu. Jangan langsung pergi aja, izin dulu. Nggak bisa tidak, karena itu haknya istri. Kalau istri tidak mengizinkan macam mana Pak? Tetap pergi? Iya Bu. Allahu Akbar. Walaupun istri tidak mengizinkan dan kita tetap pergi, tidak berdosa, tetapi subhanallah, ya, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Dan jadi pertanyaan, 50 ayat ini ayat yang panjang-panjang atau pendek-pendek? Bacanya bagaimana? Cepat atau lambat? Dijawab oleh Imam Ibnu Hajar. Mutawassitatan la tawilatan wa la qasiratan la sari'atan wa la bati'atan. Bacaan tersebut ayat yang sedang-sedang, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, dibaca pun yang sedang-sedang, tidak terlalu lambat dan juga tidak terlalu cepat. Bayangkan Bapak Ibu, sholat di sebuah masjid 23 rakaat, bacaannya lama, panjang dan luar biasa. Ada yang sanggup? Ada yang sanggup? Masya Allah. Kita di sini berapa Pak Ibu? 8 ya? Ya, 11:23 insya Allah yang penting tarawih ya, yang penting tarawih. Ini juga sekaligus menjawab
bagaimana hukum kita sholat di masjid yang 23, tapi kita nanti pas alam tarokai dah balik. Teringat saya almarhum Pak Haji Jasmail, ya. Itu yang menasihati saya. Ada sebagian mazhab alam tarokai kata dia, ya subhanallah. 11 rakaat dia sudah, 8 rakaat dia sudah pulang. Baik, dalam hal ini kita tidak boleh saling mencela. Karena kenapa? Pertama, boleh saja bagi seorang makmum untuk keluar dari masjid tersebut, walaupun masjid itu 23, dia 8, boleh dia pulang dan itu tidak berdosa sedikit pun. Hanya saja kurang afdol. Karena afdolnya mengikuti imam sampai habis. Nah, mengikuti imam sampai habis. Jika memang masuk dalam sebuah masjid 23, afdolnya kata para ulama lanjutkan sampai selesai. Tapi kalau mau pulang dari hal itu tidak tercela, tidak berdosa. Hanya saja pahala bersama imamnya tidak dapat. Pahala bersama imamnya tidak dapat. Bahkan pulang Bapak Ibu selesai dari itu tak cukup 23 rakaat karena baca di kitab fikih katanya Imam Malik menganjurkan 70 rakaat. Pulang dari itu tambah lagi, lanjut, tidak ada masalah. Ya, mau tambah tarawihnya lagi, qiyamul lailnya sampai 70 rakaat, nggak ada masalah insyaallah. Ya, jadi jangan ada pertengkaran lagi di tengah-tengah kita gara-gara permasalahan. Ngapa nih kebalik duluan? Taci dong, dosa dong. Nah, nggak berdosa, insyaallah tidak. Hanya kurang afdol saja. Kalau memang tak sanggup di malam itu 23, cari masjid-masjid yang 11 insyaallah. Dan mana yang lebih afdal 11 atau 23? Tak berani saya bahas. Tak berani saya bahas. Tapi kita lanjutkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena saya memang notabene Muhammadiyah, tentu saya mengafdalkan yang 11. Ya Pak Wane. Tapi kita tetap toleransi dengan mereka yang 23. Lanjut. Satu sisi saya dikena juga. Allahu Akbar. Yang penting tarawih, bukan mana raweh. Bukan mana raweh. La haula wala quwwata illa billah. Atau dia pergi tarawih tapi kejadian main terus, ya. Mentang-mentang masjid sudah ber-AC, main game di belakang. La ilaha illallah. Baik. Kemudian kita lanjutkan, waktu sahur hendaknya diisi dengan doa dan istighfar. Allah memuji mereka. Allah memuji mereka yang sahur tapi diisi dengan istighfar. Dua ayat Allah puji. Ali Imran 17, Az-Zariyat 18. Wal mustaghfirina bil ashar. Mereka memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka memohon ampun. Allah memuji mereka. Bahkan Abdullah ibn Umar ketika melakukan salat sunnah di malam hari dan sudah masuk waktu sahur, maka beliau meminta ampun, beristighfar kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, waktu sahur jangan dihabiskan dengan nonton TV terus, ya. Apa? Masih ada nggak tayangan joget-joget tuh? Nggak ada deh, nggak ada lagi. Allahu Akbar. Kalau bisa, kalaupun nonton TV, carilah tausiah yang menyemangati di bulan Ramadan. Bukan melihat video-video yang viral dan lain sebagainya. Itu dapat mencacatkan sahur kita. Minta maaf, betul. Itu dapat mencacatkan sahur kita. Alangkah lebih baiknya sahur itu diisi dengan istighfar. Sudah selesai makan, sudah selesai minum, perbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan terakhir, hidangan sahur Nabi. Ni'mas sahurul mu'minit tamrun. Sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah kurma. Ya, kurma. Lantas bagaimana dengan mereka yang tak suka kurma? Apakah menyelisih sunnah Nabi? Bapak Ibu, kan saya yakin di antara kita ada yang tak dapat makan kurma. Karena itu Imam Ibnu Qutaibah menyebutkan bahwa as-sunnah laisa fi ma'kul wa fi masyrub. Sunnah itu tidak terdapat pada makanan, tidak terdapat pada minuman. Jadi sunnah itu perbuatan syariat. Adapun makanan dan minuman itu tak bisa kita paksakan bahwa misalnya contoh, minum madu adalah hal yang sunnah, minum ini adalah sunnah. Satu sisi bisa benar, tapi satu sisi tidak bisa kita paksakan. Karena ada orang-orang yang tidak bisa mengkonsumsi demikian. Hanya saja, walaupun sunnah itu bukan pada makanan dan minuman, hanya saja ketika kita mencintai seseorang, tentu kita ingin mengikuti segala hal apa yang dia sukai dan apa yang tidak dia sukai. Nabi SAW sangat mencintai kurma. Dan juga makan kurma di waktu sahur itu mustahab, dianjurkan.
Karena kenapa? Terdapat di kurma itu energi yang tersimpan yang besar. Bahkan waktu saya masih ikut program diet dulu, kurma itu sangat dianjurkan Bapak Ibu. Karena kenapa? Buahnya ajaib. Buahnya ajaib, ketika masuk ke dalam tubuh dia akan menghasilkan energi yang dahsyat. Kecil tapi punya keutamaan yang sangat luar biasa. Karena itu Nabi suka nabis. Nabis itu rendaman kurma. Nabi rendam di waktu berbuka, minum di waktu sahur. Waktu sahur Nabi rendam lagi, diminum waktu berbuka. Kalau kurang suka nabis, campur dengan susu. Jadi susu kurma lebih enak lagi. Tapi tolong gulanya ditakar, ya. Pingin minum sehat, tapi ternyata kebablasan, diabetesnya makin naik, ya. Nah, ini kita sebutkan kemarin, berbuka puasa itu tidak pernah Nabi mengatakan makanlah dengan yang manis-manis, nggak ada. Itu nggak ada hadisnya. Yang ada itu slogan sirup manis. Itu berbuka yang manis-manis. Hanya saja memang sebagian kecil ulama tetap menganjurkan buka yang manis. Kenapa? Nabi berbuka dengan kurma. Kurma itu notabene manis. Tapi kalau kita lihat hadisnya, Nabi berbukanya dengan kurma tapi rutop. Rutop itu kurma yang kurang manis. Dan juga secara medis memang membuktikan ketika perut kita kosong dalam rentan waktu yang lama, tiba-tiba diisi dengan kadar gula yang sangat tinggi, hati-hati, gula darahnya nge-spike. Ya, nge-spike Bapak Ibu tahu ya? Meninggi langsung lonjak ke atas. Apa tak ngantuk waktu maghrib? Apa tak tersandar waktu maghrib? Apa tak semangat di waktu sholat tarawih? Ya Allahu Akbar. Sholat dia 11 rakaat atau 23 rakaat udah nak tumbang-tumbang. Karena kenapa? Buka puasanya cendol, es kacang hijau, es teh, apa lagi? Pokoknya yang manis-manis ya, yang manis-manis. Alangkah lebih baik makan dengan apa yang memudahkan kita, insyaallah taala. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Minta. Ustaz Genteng, Masya Allah. Minta dulu untuk laporan saya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Semoga Ramadan ini insya Allah raya tak terasa lagi insya Allah. Sisa 28 hari lagi. Ya, karena sudah ada yang jualan. Ada yang jualan Ustaz. Ada yang jualan apa namanya itu? Untuk persiapan raya katanya. Raya bentar lagi insyaallah, 28 hari lagi. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.